Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu. Tertulis di dalam kitab Amos 4 ayat 12, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Lukas 12 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ayat di atas terambil dari kitab Lukas 12 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Batas Waktu Hidup. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, jika Anda percaya bahwa Yesus hidup, Anda tidak perlu takut pada kematian. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, kita semua berhadapan dengan batas waktu, tagihan yang harus dibayar, surat izin yang harus diperpanjang, laporan pajak yang harus dikirimkan, dan sederet daftar lainnya. Namun, masih ada satu batas waktu terpenting, yang akan dihadapi semua orang,
Alkitab berkata, "Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi." Semua orang akan mati, kecuali orang-orang percaya yang masih hidup saat kedatangan Yesus kembali. Dan semua orang dari permulaan sejarah akan berdiri di hadapan Allah untuk menerima penghakiman. Betapa bodohnya kita bila melalaikan persiapan yang dibutuhkan untuk pertanggungjawaban yang tak terelakkan ini. Dalam Lukas 12, Yesus menceritakan perumpamaan seorang kaya yang berencana mendirikan lumbung-lumbung yang lebih besar untuk menyimpan seluruh harta duniawinya sehingga ia dapat hidup dengan santai dan bersenang-senang. Namun, tanpa diduga Allah berseru, "Bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, batas waktu terakhirnya telah tiba." Apakah Anda siap bertemu Allah? Jika Anda belum menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, terimalah Dia sekarang, jangan tunda lagi. Percayalah bahwa Dia telah mencurahkan darahnya di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa Anda, dan telah mengalahkan maut dengan bangkit dari kubur. Mintalah Dia untuk menyelamatkan Anda. Dengan demikian, Anda dapat menghadapi batas waktu hidup dengan penuh percaya diri. Apakah dua peristiwa yang paling besar dampaknya dalam hidup seseorang? Jawabnya adalah kelahiran dan kematian. Karena kelahiran, maka kita ada di dunia, belajar, dan bekerja, melakukan ini dan itu, menjadi begini dan begitu. Kalau dulu kita tidak dilahirkan, saat ini kita tidak ada dan tidak sedang membaca buku ini. Sejajar dengan itu, karena kematianlah maka kita tidak akan ada lagi di dunia. Tidak bisa belajar dan bekerja lagi, tidak bisa melakukan ini dan itu, tidak bisa lagi menjadi begini dan begitu. Kelahiran dan kematian begitu drastis dampaknya bagi kita. Namun, antara keduanya ada perbedaan yang begitu besar. Ada di belakang kita, kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk memberi arti pada kelahiran kita. Padahal, kematian masih ada di depan kita. Kita masih dapat berbuat sesuatu untuk memberi arti pada kematian kita. Maksudnya, dalam keadaan bagaimana kita meninggal dan dengan sikap serta perasaan-perasaan apa kita meninggal. Pernahkah Anda membayangkan perasaan-perasaan yang akan ada dalam hati dan pikiran beberapa minggu, beberapa hari dan beberapa jam sebelum Anda meninggal? Kita tidak mempunyai pengalaman meninggal dunia, tetapi pada suatu hari kelak kita pasti akan mengalaminya. Itu berarti kita perlu mengantisipasinya. Dengan kata lain, kita perlu mempersiapkannya. Mungkin ada orang yang berkata, "Untuk apa menyiapkan kematian? Kalau emang waktunya mati, ya mati." Atau, mungkin orang lain yang berkata, "Saya tidak perlu menyiapkan kematian. Sembarang waktu Tuhan panggil saya siap." Kedua ucapan itu menunjukkan sikap menganggap enteng atau mengecilkan peristiwa kematian. Padahal, kematian berimplikasi dua kejadian yang sangat besar. Implikasi pertama adalah bahwa kita akan meninggalkan segala sesuatu yang ada pada kita. Kita akan meninggalkan sanak keluarga, kerabat dan sahabat kita, semua pekerjaan kita, semua kedudukan kita, semua harta benda kita, dan sebagainya. Untuk selama-lamanya kita akan pergi dari rumah kita, kota kita, negeri kita, bahkan dunia kita. Perpisahan itu begitu total dan drastis. Jangan kita mengira bahwa perpisahan itu akan terjadi dengan mudah. Coba
Pernahkah Anda pikirkan, siapa yang Anda kehendaki berada di dekat Anda pada jam-jam terakhir hidup Anda? Apa yang hendak Anda katakan kepada mereka? Mungkin Anda menghendaki orang yang kepadanya Anda sangat berterima kasih sehingga Anda ingin mengucapkan terima kasih sebagai kata-kata terakhir. Atau, mungkin Anda menghendaki orang yang Anda benci selama ini. Lalu kesempatan terakhir ini hendak Anda gunakan untuk meminta maaf dari dia. Atau barangkali juga sebaliknya, yaitu memaafkan dia. Sebelum kita pergi, ada utang-utang yang perlu dilunasi. Utang terima kasih, utang minta maaf, utang memaafkan atau lainnya. Bagaimana pula Anda menilai hidup yang akan Anda akhiri ini? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, artinya orang dikenang dari perbuatannya semasa hidupnya. Apa yang ditinggalkan? Belang atau gading? Apa sumbangsi Anda yang berguna bagi dunia? Seorang petani yang buta huruf dapat menilai dirinya berguna. Saya telah menanam pohon melinjo tempat burung-burung hinggap. Apa perasaan Anda dalam menilai hidup yang akan Anda akhiri ini? Apa Anda menilai hidup Anda berguna? Berguna untuk siapa dan salam hal apa? Apa Anda merasa menyesal, lega, kecewa, sedih, puas, bersyukur, sakit hati, sia-sia, malu, atau apa? Perhatikan sikap Paulus dari dalam penjara ketika ia mendekati ajalnya. Saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan yang biak. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Implikasi kedua adalah bahwa kita akan pergi menghadap Tuhan. Bagaimana perasaan Anda? Takut, girang, sungkan, seram, ragu-ragu, malu, ngeri, senang, atau apa? Apa yang akan Anda perbuat begitu bertemu dengan Tuhan? Apa kalimat Anda yang pertama kepada Tuhan? Apa gambaran Anda tentang reaksi Tuhan begitu Ia melihat Anda? Apa Tuhan akan melotot, cemberut, tersenyum, buang muka, memarahi, menyambut, menolak, merangkul, atau apa? Perhatikan perasaan Paulus. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang kan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Kematian mengubah seluruh keberadaan kita. Kita dicabut dari dunia ini lalu ditaruh di dunia yang lain. Oleh karena itu, pelbagai perasaan dan pikiran akan muncul dan saling bercampur dalam diri kita pada hari-hari dan jam-jam terakhir kita. Banyak orang tidak mampu mengolah segala perasaan dan pikiran itu sehingga hari-hari terakhirnya merupakan krisis ketegangan dan kecemasan. Lebih berguna bila sejak sekarang, selagi masih segar bugar, kita mulai memperhitungkan dan mengolah segala perasaan dan pikiran kita. Dengan kata lain, mulai menyiapkan diri menghadapi kematian. Namun, jangan salah mengerti, menyiapkan diri menghadapi kematian bukanlah mengurung diri dan menangis, atau berdoa berjam-jam lamanya, bersedih, dan bermuram durja. Menyiapkan diri menghadapi kematian bukan pula berarti hidup mumpung lalu menghabiskan waktu untuk memuaskan diri dengan kesenangan. Menyiapkan diri menghadapi kematian adalah memberi isi kepada hidup yang sedang kita jalani supaya kelak pada waktu hidup berakhir, hidup kita mempunyai arti dan meninggalkan arti. Meninggalkan dunia yang ini dan pergi ke dunia yang lain adalah perpindahan yang menyangkut seantero eksistenis kita. Perpindahan itu perlu disiapkan. Kata Amos,
bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.